Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Petani Inspiratif. Dan pada kesempatan pagi ini, kami ingin mengajak teman-teman berbagi pengalaman. Ya, kami akan tunjukkan bagaimana pengaruh dari pupuk MKP atau pupuk perangsang buah yang sudah kami lakukan. Sekarang kami bagikan, ya. Bagaimana hasilnya, yaitu pupuk MKP, NPK 16, KNO3 putih, dan boron, ya. Mengenai bagaimana proses pemupukan itu sudah kami share pada video sebelumnya, teman-teman, ya. Dan sekarang kita akan tunjukkan bagaimana hasil dari proses pemupukan yang sudah kami lakukan sudah 2 kali, ya. Eh, dan yang berikutnya nanti akan kita lakukan untuk penguatan buah pada berikutnya. Jadi ini akan kita langsung saja bagikan teman-teman, ya. Kita tunjukkan bagaimana hasil dari proses eh, pemberian pupuk perangsang bunga pada tanaman durian yang kita lihat di sini. Ini usia 5 tahun, 5 tahun ini baru berbuah pertama, teman-teman, ya. Baru berbunga pertama ini, lihat posisinya. Jadi ini, lihat nih, saya posisi duduk di sini, ya, ini posisi di bawah sekali. Ya, kita lihat teman-teman, ya. Nah, di sini ini kan sangat dekat sekali dengan tanah, ya, hanya 2 jengkal setengah, ya, dari tanah. Ini bunga yang pertama, teman-teman, ya. Dan ini baru berbunga kali ini, ya, pada musim ini. Namun alhamdulillah sudah mengeluarkan bunga, dan ini seperti yang kita sampaikan bahwa ini usianya sudah 5 tahun tanam, ya. Jadi insya Allah ini maksimal. Sengaja kita atur ini yang ini maksimal. Walaupun pada video sebelumnya kami tunjukkan yang 3 tahun pun sudah berbuah, ya. Namun kali ini kita sengaja membuahkan yang lebih normal, ya. Jadi sengaja diberikan atau dirangsang bunganya itu ketika usia tanam 5 tahun, ya. Nah, nanti kita bandingkan teman-teman, ya, dengan tanaman yang lain. Nah, yang ini besarnya hampir sama dengan, bahkan lebih besar ini dengan yang usia ini sebelah ini 10 tahun, teman-teman, ya. Sebelah sini 10 tahun, ya. Walaupun besar batangnya sama, dan ini pun jaraknya tidak terlalu jauh. Ini karena sempat dulu kita khawatir yang sebelah ini akan mati, namun setelah kita lakukan perlakuan dengan menggali kiri kanannya seperti yang sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, teman-teman. Jadi ini bisa aman, ya, bisa aman. Tetapi harus dilakukan penggalian lagi di kiri kanannya tetap setiap tahun untuk mempertahankan. Karena tanahnya di sini agak terlalu keras, ya. Nanti kita lihat perbandingannya, teman-teman. Sebelah sini batangnya kita lihat, ya. Batangnya masih baru hanya sekedar kasar-kasar, ya. Kasar karena memang ini batang yang baru mulai belajar berbuah, ya. Kemudian sebelah sini kita bisa tunjukkan batangnya seperti apa. Nah, ini sudah sangat kasar, sangat, ya, seperti ini, ya. Karena memang usianya walaupun sebesar ini sudah 10 tahun. Ya, berbuah sudah 4 kali, yang ini sudah kita posting pada waktu-waktu sebelumnya, teman-teman. Dan ini pun juga sedang berbunga lebat, ya. Berbunga lebat berkat pupuk MKP yang sudah kami berikan 2 kali. Nah, alhamdulillah kita lihat di sebelah sini rimbun sekali, ya. Rimbun sekali bunganya. Sampai di atas ada yang baru bermunculan juga di atas sana. Ya, ini batangnya tidak besar, teman-teman, tapi cukup berbuah atau berbunga banyak. Ini kita lihat nih. Ini ratusan bunga dalam satu dompol, ya. Jadi sampai di bawah sini, sampai di bawah. Di bagian bawah sini coba lihat, teman-teman, bagaimana rimbunnya bunga durian ini, ya. Namun seperti yang sering dikhawatirkan oleh teman-teman, banyak yang bertanya bagaimana mempertahankan bunga durian agar tidak rontok. Kalau bagi kami tidak terlalu kita risaukan itu, ya, walaupun tentu ada cara-caranya, ya. Kalau habis bunga yang banyak ini berarti itu masalah, ya. Tapi kalau tinggal dalam satu ranting ini beberapa buah itu wajar, ya. Karena memang cabangnya ini masih kecil-kecil gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan sangat banyak, teman-teman.
Tapi bisa kita lihat di sini perbandingannya sampai di atas. Teman-teman bisa lihat bunganya sangat rimbun ya. Nah, bunga yang banyak ini tentu yang akan menjadi buah nanti tidak banyak ya. Karena itu sering saya sampaikan, ikhlaskan saja bunga yang banyak itu ya. Dan kita hanya menyisakan beberapa buah secara wajar, secara normal ya. Jadi biarkan dia gugur secara alami. Kemudian tapi kalau berlebihan yang jadi teman-teman ya, kalau banyak yang jadi buah, maka baru kita melakukan pengurangan ya. Kita lakukan pengurangan. Intinya kalau media tanamnya bagus, medianya bagus teman-teman ya, cukup pupuk, cukup kompos, insya Allah bisa bertahan bunga-bunga itu ya. Bahkan kita harus melakukan pengurangan ya, harus melakukan pengurangan. Jangan dibiarkan dalam satu tengger itu sampai 3 4 misalnya seperti ini, cabang kecil, ranting kecil, jangan dibiarkan banyak di sini, cukup satu ya, satu atau dua ya. Nah kalau sebelah sini mungkin bisa karena lebih besar cabangnya, bisa diberikan dua sebelah sini misalnya ya. Jadi seperti itu pengaturannya teman-teman ya. Jadi bunga yang jatuh, kalaupun dia banyak jatuh wajar karena ini terlalu rimbun juga ini teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, rimbun sekali bunganya ya. Jadi wajar kalau banyak yang jatuh. Ini yang kita harapkan sebelah sini ya paling hanya dua lah, dua atau tiga. Ya, jadi itu seperti itu cara kita melakukan perawatan teman-teman ya. Jadi ini kami sekedar menunjukkan bahwa ini pengaruh dari pupuk perangsang bunga berupa MKP sudah kami lakukan itu ya, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi nyata hasilnya, kita tidak sekedar berteori dan tidak mengajarkan teman-teman, hanya sekedar berbagi pengalaman bahwa inilah hasil yang sudah kami lakukan di tempat ini ya, yang biasa kami lakukan ya. Nah kemudian untuk mempertahankan bunga biasanya hanya dengan menggunakan pupuk yang sama, hanya tidak menggunakan pupuk MKP karena MKP itu berfungsi untuk merangsang tumbuhnya bunga teman-teman ya. Itu menurut yang biasa kami lakukan ya. Jadi kami berbagi pengalaman saja teman-teman. Ini yang bisa kami lakukan. Nah kemudian sering pertanyaan, usia durian saya 10 tahun berapa takarannya, berapa dosisnya? Kalau itu menyesuaikan teman-teman ya, menyesuaikan. Karena di sini seperti yang saya tunjukkan bahwa yang usia 5 tahun dengan 10 tahun pun akan sama ya, sebelah sini nih, sama dia. Karena apa? Karena besar dari batangnya sama ya. Ukuran pohonnya sama, jadi bisa disamakan teman-teman. Seperti itu. Di mengenai takaran pupuknya teman-teman ya, kita lakukan pemupukan yang sama. Jadi tidak tergantung tahunnya, tapi tergantung dari besarnya pohon itu ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan bisa berdasarkan pengalaman sendiri akan bisa melakukan pemupukan dengan tepat teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya yang bisa kami tunjukkan dari hasil pemupukan kami selama 2 kali pemberian pupuk MKP, NPK 16, KNO3 putih dan boron ya. Jadi itu hasilnya, dan insya Allah pada berikutnya, kesempatan berikutnya kami akan bagikan bagaimana kita mempertahankan bunga secara yang biasa kami lakukan di sini. Ya, insya Allah akan seperti itu teman-teman ya. Secara sederhana tetapi hasilnya eh, normal ya, sesuai dengan ukuran batang yang batang pohon yang kita miliki ya, atau ukuran cabang-cabang dari tanaman durian kita itu menyesuaikan untuk eh, berapa banyak buah yang harus tinggal di tempat itu. Oke teman-teman, demikian yang bisa kami bagikan. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang akan melakukan pemupukan. Prinsipnya lakukan saja. Jadi kadang-kadang lihat channel ini beda, yang channel itu beda. Jadi lakukan mana yang teman-teman lihat, coba dulu. Nanti akan baru tahu hasilnya. Jadi kami akan hanya membagikan inilah yang kami lakukan selama ini, yaitu pemupukan dengan sistem itu seperti pada video sebelumnya, dan hasilnya seperti yang kita lihat tadi teman-teman.
Oke, demikian yang bisa kami bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.